Halo, perkenalkan semuanya, nama aku Edmund Syuda Putra, selaku Ketua Himasta periode 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natifa Fadela. Alhamdulillah di sini aku diamanahi menjadi Wakil Ketua Himpunan dari Himasta periode 2023. Halo semuanya, kenalin aku Deva dari Sekretaris 1 di Himasta periode 2023. Perkenalkan, nama saya Syafia Zahra sebagai Bendahara 1 Himasta di tahun kepengurusan 2023. Halo, aku Sabrina dari Ketua Tim PMO Himasta 2023. Halo semuanya, kenalin aku Mita dari Bidang Pendidikan dan Penelitian Himasta 2023. Oke, kenalin semuanya, saya Aditya Fadila Agduyanto atau bisa dipanggil Adit. Saya sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Himasta 2023. Nama aku Luis Evi Hardiansyah. Di Himasta periode ini aku diamanahi menjabat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Minat dan Bakat. Halo semuanya, kenalin aku Selmi selaku Ketua Bidang Ekonomi Himasta tahun 2023. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Lorencia Kristina Brandini, aku sebagai Ketua Bidang dari Kesmasos. Halo semuanya, kenalin nama aku Delia Artasevia, aku bisa dipanggil Delia, aku di sini jadi Kadif Kesma Bidang Kesmasos. Halo semuanya, aku Aya sebagai Kadif Sosial dari Kesmasos Himasta 2023. Halo semuanya, kenalin nama aku Ica selaku Ketua Bidang Public Relation Himasta 2023. Oke, halo, namaku Rangga sebagai Kabid dari Bidang Media Informasi Himasta. Menjadi Kahim selama periode ini tentunya banyak sekali ya tantangan, hambatan maupun ancaman baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Tapi kita sebagai ketua himpunan harus paham bagaimana cara kita untuk memanage hal tersebut agar tidak berdampak terhadap keseluruhan dari teman-teman himpunan sekalian. Dan tentunya up and down yang didapatkan tentunya menjadikan pribadi saya menjadi lebih kuat, dan tentunya hal tersebut yang menaikkan value dari diri saya yang nantinya mungkin akan bisa berguna bagi hal-hal kedepannya seperti itu. Jujur itu sangat seru ya, bercanda. Jadi yang pertama kaget ya, karena yang pertama aku sebelumnya jadi staff, terus juga di tahun kedua jadi wakil, tentu juga banyak perbedaan yang ada gitu. Dan alhamdulillah selama aku menjadi wakil ini aku disupport oleh banyak pihak, mulai dari BPH, PH maupun staff-staffnya juga nge-support aku. Jadi sejauh ini perasaan aku menjadi wakil ini cukup senang dan juga bahagia. Rasanya complicated banget karena tahun ini sudah full offline dan banyak sekali pengeluaran yang sangat amat di luar ekspektasi dari bendahara sendiri sih. Selama aku jabat jadi Sekretaris 1 di Himasta 2023 ini, banyak seneng maupun dukanya. Senengnya aku bisa ngerasain jadi kakak, jadi seorang BPH, dan jadi seorang sekretaris yang punya banyak banget kebijakan yang berubah secara mendadak, dan itu membuat aku merasa berprogres di Himasta ini. Selama menjabat sebagai Ketua Tim PMO, jujur aku banyak banget belajar dari teman-teman PMO itu sendiri. Aku banyak belajar untuk lebih mengerti satu sama lain. Aku belajar untuk bisa lebih terbuka dan juga mempercayai mereka untuk memegang program kerja yang mereka tanggung jawabi. Aku juga belajar untuk lebih bertanggung jawab terhadap diri aku sendiri, karena bagaimanapun aku sebagai seorang ketua tim, otomatis aku yang menjadi contoh juga untuk mereka. Jadi aku berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menurut aku, rasanya menjabat sebagai kabid di tahun ini sangat seru dan pastinya nggak akan terlupakan karena teman-teman di KRIT itu baik dan peduli satu sama lain. Oke, rasanya menjabat sebagai kabid di periode ini tentunya banyak sekali ups and downs-nya, tentunya juga rasanya senang sekali karena bisa bertemu dengan banyak orang yang hebat di Himasta ini, terkhusus buat partnerku di KPSDM, dan juga banyak sekali belajar dari kesempatan ini. Rasanya menjadi kabid yang pasti seneng banget karena emang ini rencana aku dari udah lama, dari tahun sebelumnya masih jadi staff, pengen di tahun selanjutnya untuk mencari tantangan baru sebagai kabid di Pemikat dan melanjutkan estafet kepemimpinan di bidang Pemikat ini untuk lebih memajukan lagi prestasi statistika di bidang minat dan bakat. Rasanya campur aduk banget sih, tapi yang pasti aku seneng banget karena aku bisa ketemu banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, dan juga aku bisa banyak belajar dari PH, BPH maupun staf Himasta lainnya. Rasanya pasti seneng ya, dan juga pasti ada rasa deg-degannya gitu, gimana? Karena aku pasti
punya teman-teman yang lain yang harus aku bimbing, harus aku pimpin di kepengurusan tahun ini. Rasanya roller coasting banget karena pastinya ada pasang surut, kayak ada happy-nya ketemu teman-teman, banyak banget belajar dari teman-teman semuanya, tapi ada juga sedihnya karena memang ngajarin proker dan maupun agenda tuh nggak gampang gitu. Jadi emang kayak roller coaster sih menurutku. Rasanya mixed feeling banget, tapi yang pasti banyak senengnya. Di sini aku jadi kadif banyak belajar dari teman-teman PH, BPH, staf Himasta dan juga staf Kesmasos. Tapi yang paling banyak poinnya adalah jadi kadif tuh banyak-banyak sabar juga. Rasanya jadi kabit yang pertama awalnya tuh cukup takut gitu ya menjadi kabit karena jabatan ketua bidang ini menurut aku nggak gampang gitu ya buat dilakuin gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan mendapatkan teman-teman bidang yang suportif juga, aku merasa sangat banyak banget dibantu gitu ya selama keberjalanan Himasta ini. Jadi aku cukup enjoy untuk menjadi ketua bidang Public Relation Himasta 2023 ini. Oke. Rasanya jadi kabit di kepengurusan tahun ini itu sebenarnya capek ya, cuman karena kita mempelajari banyak hal baru juga dan banyak kolaborasi dengan bidang-bidang lain, jadi pastinya kayak makin seru aja nih pembawaannya dari kabit tahun ini. Kalau ditanya momen paling memorable, dari aku jujur suka untuk semua proker dan agenda yang ada di Himasta. Cuman kalau aku boleh jujur dari semuanya, aku paling ingat itu masa-masa di lingkar GA atau gala dinner, karena di situ aku ngelihat semua staff-staff aku tuh merasa bahagia gitu karena proker-proker mereka udah selesai gitu, dan di situ aku melihat mereka udah lega gitu dari sebelumnya. Mungkin mereka ada ngerasa tertekan atau ada beban yang belum selesai, tapi pas di lingkar GA mereka semua udah bisa senang bareng-bareng, dan itu juga suatu hal yang membuat aku terharu gitu. Momen paling memorable itu waktu first gathering-nya Himasta 2023 yang dimana yang tadi kita cuma ber-14 tiba-tiba langsung ber-89 pada saat itu. Momen paling memorable yang pasti saat proker-proker pemikat dia laksanakan ya, aksen dan pors, dan ada satu lagi momen yang cukup memorable dan membanggakan, yaitu saat malam penghargaan Ars Valencia. Saat itu Himasta khususnya di bidang pemikat mendapat beberapa penghargaan, yaitu himpunan terseni, lalu juara Dekan Cup, juara umum, dan program kerja terbaik gitu, aksen. Itu memorable banget. Momen paling memorable selama aku ada di Diklit 2023 yaitu saat ngerjain proker dan saat main bareng, karena kami bisa saling berbagi cerita, terus kami juga saling peduli, kami juga saling kerjasama gitu. Jadi apa yang dilewatin tuh bener-bener fun dan enjoy. Jujur pas awal-awal aku pikir aku gak bakal seberat itu buat tinggalin PMO atau Himasta 2023. Cuma setelah kemarin gala dinner, kita banyak nyampein kesan-pesan satu sama lain dan bikin aku sedikit punya perasaan sedih kalau harus ninggalin Himasta juga PMO. Yakin bisa move on dari Himasta, menurut aku sendiri sih aku bakal yakin bisa move on dari Himasta ya. Tapi pastinya sebuah momen tuh gak akan bisa dilupakan, apalagi momen yang paling bahagia ataupun momen yang paling sedih. Tapi untuk bisa move on pastinya bisa, cuman yaitu momen-momen itu yang nantinya akan menjadi sebuah kenangan yang indah untuk nantinya bisa diceritakan ke orang lain, seperti itu. Bingung juga sih ini sebenarnya, tapi bakal sedih juga kalau misalkan ninggalin Himasta ini, terutama aku sendiri itu udah 2 tahun di jabatan yang sama yaitu sekretaris. Jadi semoga bismillah aja, tapi aku juga tidak mengharapkan terlalu move on dari Himasta. Aku bisa bilang ya karena bisa dilihat dari prestasi dan juga kedekatan aku juga antar bidang sendiri dan juga teman-teman PH dan BPH juga udah dekat, dan juga kita bisa menjalankan proker dan agenda semaksimal mungkin yang kita bisa di tengah banyaknya kekurangan ataupun kayak hambatan-hambatan selama keberjalanan ini. Pastinya Himasta udah lebih baik dari sebelumnya dan meningkat dari apa yang aku rasain dulu sebagai staff dan sekarang sudah menjadi kabit. Aku ngerasain banyak peningkatan, nggak cuma di bidang Metinfo dengan proker-prokernya, tapi juga keseluruhan di Himasta semuanya meningkat, baik dari segi kolaborasi antar bidangnya atau dari kerjasama antar staff-staffnya atau kedekatannya juga semakin meningkat daripada Himasta yang sebelumnya.
Kalau ditanya lebih baik, yang pasti harus banyak belajar lagi sih. Tapi Himasta tahun ini cukup bagus dan cukup berhasil bergerak ke arah yang lebih positif dan aku sangat puas. Tentu Himasta udah jauh lebih baik dari sebelumnya, baik dari dalam kaderisasinya, internalnya sekarang udah jauh lebih sehat, tentunya lebih bermanfaat buat teman-teman statistika di luar sana. Kesannya sangat-sangat ciamik banget karena aku ngerasanya di Himasta tahun ini tuh aku beneran ngerasa kayak di atas tapi habis itu langsung turun lagi ke bawah. Jadi beneran kayak kalau ditanya gimana di Himasta, aku bakal jawab juga roller coaster menurutku, karena tuh dengan taman yang padat tuh beneran kayak aku ngerasanya kayak capek tapi juga aku happy karena ketemu orang-orang, banyak berpendapat bareng-bareng juga gitu. Terus pesannya buat Himasta tahun depan, coba dipikirin lagi timelinenya dan jangan lupa istirahat dan selalu semangat dari awal kepengurusan sampai akhir kepengurusan. Oke, kalau kesan buat Himasta 2023 banyak banget kesan baik dan juga pengalaman-pengalaman baru yang aku dapetin di Himasta 2023. Kita juga banyak banget ngelakuin kegiatan-kegiatan bersama yang tentunya bakal ningkatin kualitas internal kita dan juga ngebonding diri kita jauh lebih baik dengan teman-teman dari bidang sebelumnya ataupun dari yang beda angkatan gitu. Dan aku pun merasa di sini tuh nggak terlalu ada jarak gitu ya antar bidang ataupun antar angkatan. Terus kalau misalkan pesannya buat Himasta 2024, pokoknya semangat terus. Semoga dari Kahim yang terpilih dan juga nanti PH-PH yang diberi kepercayaan oleh Aziz selaku Kahim gitu ya, bisa membantu teman-teman yang lain, teman-teman dari angkatan 22 dan juga angkatan 23. Terus semoga proker-prokernya juga terlaksana dengan baik, bisa lebih bagus lagi, diminimalisir evaluasinya, terus juga dijaga komunikasi dan internalnya gitu. Untuk kesannya sendiri, karena di tahun ini kegiatan kita udah hampir offline semua, jadinya kita banyak ketemu dan juga berinteraksi secara langsung. Dan untuk pesannya, untuk pengurus selanjutnya, harapannya untuk evaluasi-evaluasi yang ada di tahun ini maupun di tahun-tahun sebelumnya bisa diperbaiki untuk lebih baik lagi, dan juga harapannya bisa memberikan yang terbaik untuk Himasta, dan yang pasti semangat terus. Unforgettable. Istimewa. Rumah. Satu kata untuk Himasta oke. Challenging. Berprogres. Roar. Satu kata untuk Himasta, juara. Dewi banget. Terbaik. Berkembang. Satu kata buat Himasta, memorable kali ya. Satu kata untuk Himasta, mengesankan. Sukses dan jaya selalu. Satu, dua, tiga.